Ada PPT-nya? Loading guys. Itu kelihatan progress recording nggak? Recording. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi mengenai Konghucu sebagai agama atau ajaran moral. Nah, di sini kami presentasi 2 orang. Pertama saya Andi Andiansyah, moderator sekaligus pemateri. Kedua Lutfi Adrian Maulana sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya tidak lama ke pemateri 1 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian etika dalam ajaran Konghucu. Nah, etika dalam pembahasan ini dalam pemahaman Konghucu tentang cara bagaimana kehidupan bermanusia atau kehidupan sosial dalam melaksanakan terhadap hal yang baik, gitu kan. Nah, di sini tuh akan membahas tentang bagaimana sih sesama manusia atau makhluk hidup tuh sama pecinta alam semesta tuh bisa menerapkan bagaimana etika dan ajaran etika, terutama Konfusianisme atau kalau di bahasa Konghucunya tuh Li, yang diartikan sebuah aturan atau tradisi di kehidupan Konghucu dalam etika dalam ajaran Konghucu. Nah, langsung saja tadi seperti hanya etika mungkin teman-teman udah tahu. Nah, langsung saja ke bentuk-bentuk ajaran Konghucunya tuh terdapat sebuah kunci utama yang sangat ditekankan, yaitu N, Chun, 7, Li, T, dan N. Nah, kelima istilah tersebut diartikan sebagai kebaikan, kesopanan, hormat, pemerintah yang bijak, ritual, peribadatan, dan standar tingkah laku yang ideal. Bahwa apa yang diyakini oleh Konghucu itu sebenarnya hal sangat ideal, moral, dan sosial dalam melaksanakan ajaran yang sudah ditetapkan yang condong dalam segi etika. Nah, yang dimaksudkan di dalam PPT tersebut bahwa di dalam sistem apapun, di dalam mau pemerintah atau sosial di lingkungan sekitar, maka kita jangan lupa dalam etika kesopanan, kebaikan, apalagi ketika kita menyangkut pautkan pemerintah. Kan kalau kita lihat pemerintah tuh di eranya tidak baik. Nah, cara yang baik dan benar itu apa? Ya terapkan dengan cara etika dan moral diajarkan Konghucu ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke materi 2 yang akan disampaikan oleh Lutfi Adrian Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, langsung saja. Saya akan menjelaskan 5 kunci utama yang penting dalam ajaran segi etika dalam ajaran Konghucu. Yang pertama itu Wen. Dalam konseptualisnya, istilah Jen memiliki makna etimologis yang berasal dari 2 huruf Cina, dimaknakan sebagai manusia, dan dua yang bertujuan menciptakan hubungan yang baik yang harusnya teradil di antara manusia. Yang kedua yaitu Chunzu. Adapun konsep yang kedua ialah Chunzu yang menjelaskan ide tentang seorang pria sejati. Konsep ini merupakan orang yang mempunyai kehidupan atas standar etika yang paling tinggi. Selanjutnya, Li. Konsep Li memiliki 2 arti. Pertama, kesopanan, yaitu cara bagaimana seharusnya segala sesuatu harus dilakukan. Jadi itu yang dijelaskan di sini tuh kita harus mempunyai kesopanan terhadap sesama manusia.
Baik, yang selanjutnya itu T. Secara harfiah, T berarti kekuatan, khususnya kekuatan untuk memerintahkan manusia. Konfusius tidak setuju dengan kaum realis yang berpendapat bahwa satu-satunya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang menggunakan kekerasan fisik. Dan selanjutnya yaitu Wen. Konsep terakhir ajaran Konfusius ini adalah Wen. Wen berhubungan dengan seni perdamaian. Wen berkaitan dengan musik seni musik, seni lukis, puisi, dan rangkaian budaya yang berbentuk estetis. Namun, aspek yang menarik dari ajaran Konfusius ini bukan terletak pada penghargaan terhadap seni, melainkan wawasannya terhadap relevansinya untuk hubungan internasional. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfian Maulana yang telah menyampaikan materi mengenai 5 kunci utama yang penting dalam ajaran segi etika dalam ajaran Konghucu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu di dalam agama Konghucu yang kita bahas, terutama etika agama itu, Konghucu merupakan salah satu agama yang menerapkan ajaran moral dan etika dalam sosial. Nah, etika dalam Konghucu yang didasari oleh Li mempunyai 3 konsep tuh yang dijelaskan dalam kehidupan mereka, yaitu sebuah tradisi, upacara yang berhubungan dengan korban kepada leluhur mereka dan dewa mereka, dan juga politik dan lembaga sosial. Dan yang paling penting ialah etika dalam perilaku kehidupan sehari mereka. Dalam konsep ini menjelaskan mengenai melakukan hal sesuatu yang tepat pada waktu yang tepat, dengan keyakinan yang dihubungkan dengan konsep Li yang dianggap di masa lalu menjadi konsep yang bijak yang bertujuan untuk mencapai sesuatu dalam kebajikan yang etis. Itu kesimpulannya dari kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.